Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علمه في الدارين آمين. حقوق الوالدين أي هذا الباب, artinya ini bab menerangkan tentang hak-hak kedua orang tua. Al-walidani, adapun kedua orang tua, huma sababu fi wujudil insan, keduanya adalah asbab adanya manusia atau insan. Laula ana'uhuma, seandainya tidak ada kesungguh-sungguhan mereka berdua, mastarah, maka tidak akan merasa nyaman seorang anak atau insan. Walau saqauhuma, dan seandainya tidak ada susah payah, jerih payah kedua mereka, maka na'ama, maka seorang anak tidak akan merasakan kenikmatan. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama tentunya dengan qudrah dan irodah Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Insyaallah berkumpul dengan orang-orang mulia dan pada waktu yang mulia. Mudah-mudahan kita selalu dapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Salawat salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat kerabat, seluruh pengikut dan pecinta sunnah beliau di akhir zaman, dan kita semuanya telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Jemaah sekalian dirahmati Allah, ujar musanniful kitab, kedua orang tua itu asbab. Jangan dipandang asbabnya. Kalau orang berbicara tauhid, asbab tidak memberikan manfaat. Asli sebetulnya asbab. Kenapa? Allah bersifat tidak berhajat kepada yang lain. Sebetulnya Allah mampu menciptakan anak tanpa kedua orang tua, mampu menciptakan Adam tanpa ibu bapak. Tapi karena kita diciptakan Allah melalui proses ibu bapak kita, maka ciptaan Allah lah abah mama kita ini namanya asbab yang harus kita hargai dan hormati. Kenapa? Ciptaan Allah. Jangan berpikiran sudah ahli tauhid, Pak, pasti mama abahnya dan negeri bapak juga mengangkat dari cipta Allah menjadi orang juga. Jangan. Karena Allah menciptakan abah mama, hargai ciptaan Allah, maka bersyukur kepada abah mama termasuk bersyukur kepada Allah. Kenapa? Sehebat apapun seorang anak, walaupun abah mamanya petani, abah mamanya tukang batu, abah mamanya tukang jualan pentol, umpamanya, mohon maaf, sehebat apapun anak, sampai doktor, sarjana S1 sampai doktor, itu setingkat dan setara dengan ketidakmampuan orang tua kita. Kenapa? Sebab karena adanya kita, sebab adanya kita ini timbul dari adanya abah mama kita. Maka ada boleh kata jalan menuju ridho Allah salah satunya adalah ridho orang tua kita. Kayak apa orang tua kita? Umpama orang tua kita kada pernah sembahyang, umpamanya kada pernah taat, ini judi gaweannya, tetap kita seorang anak wajib berbakti. Tidak urusan ini yang bermaksiat, itu urusannya dengan Allah. Kita sebagai anak wajib berbakti selama sibuk kada memerintah kita untuk bermaksiat. Tidak urusan. Umpama kita ini mohon maaf ada kesampit, mau pada harus kesampit ya pasti ada. Sedangkan jembatan Kasongan hancur, padahal mau pada harus lewat jembatan situ hancur. Kayak apa? Kayak apa caranya supaya sampai harus melalui
sumbangan yang hancur itu, entah lewat sampai, lewat kiri, lewat bawahnya, yang penting sampai. Nah itu tujuan kita. Anda melalui apa menuju keridhaan Allah, kayak apakah orang tua kita di gurunya umpamanya. Nah, sidin membaca ada bisa, menulis ada bisa, berhitung ada juga, tapi di duit paham mana sini? Umpamanya ini, umpamanya tak kayak kita. Wajib kita menghormati orang tua kita, karena sidin asbab tanpa ada di sidin kita ada. Maka Allah menciptakan asbab ini untuk dihargai dan dihormati. Jadi pada hakikatnya kita bersyukur kepada orang tua kita berarti bersyukur kepada Allah. Nah itu. Nah ada kadang-kadang sudah pintar anaknya, sudah pintar tapi kurang imannya, kurang ilmu agamanya. Khusus ilmu dunia aja, akhirnya sukses abah mama jadi pembantu untuk dunia. Ayo, mama pulang aja main di rumahnya, sekalinya mama basuh sapu, bahan tapas, bahan rumah sini Tuhan. Yo, seharusnya abah mama ini kayak apakah kayak pikul kasih dia itu kayak Al-Quran, kayak Al-Quran. Seandainya kita dibully menyembah selain daripada Allah, bully kita menyembah mama. Seandainya, maka rumusnya kita ini lawan orang tua kita ini rumusnya apa? Kita ini kagak boleh menang, kagak boleh menang. Walaupun kita ini bujur, kagak boleh menang apa mama. Mengalah pokoknya. Seandainya kita ini membantah mama apa kalah, tetap kita harus mengalah. Apalagi mama abah nak bujur kita nak salah, jangan wani-wani. Ini abah mama salah, kita ini tetap wajib mengalah. Paling-paling kita untuk salahnya itu urusan agama, kita tetap wajib meluruskan diri tapi bergabatan. Nah itu, jangan berpaksaan mama harus sebagai orang jangan. Ayo jadi doakan, tapi tetap bergabatan gitu. Nah itu pentingnya. Kenapa? Karena jalan menuju ridhonya Allah kadang ada keridhaan orang tua. Belum dikisahi Abah Guru Haji Muhsin, karena ulun ini orang dekat dengan beliau itu makin dekat. Waktu sidin hanyaran jadi kaum, Nah, sekalinya dapat 3 bulan datang, kedua kalikan sidin Abah Mama datang. Jadi ya sidin sampai titik bermata mengisahkan awal dulu titik bermata apa kami waktu itu ya saya kami waktu itu ya saya hanya masak nasi sudah masak nasi lalu kami dadar palu nah cuman palunya sedikit niurnya separuh ya sih nah niurnya itu separuh niurnya ya sih berarti punya sedikit kalau kita cari bawah ke sini sana pas mama datang nah pas banget kita makanan aja nah apa sih itu makan sekali makan itu jalan abah mama ini berarti bermata juga mau apa malah kami tidak bisa masih anak mau anak dari bapak yang biar sambil titik jadi jalan buruk biar itu aja lama dulu sekalinya pas menjawab kita impi apa sih dia namanya kami ridho dunia akhirat. Nah itu pertama nah makanya wattah aydiyahum wa fihi maba'ur rizq rancak-rancaklah membuka telapak tangan mama ini supaya sedikit mendoakan kita wa fihi dan di dalamnya maba'ur rizq di dalamnya adalah sumber rezeki. Kita ini menghadap lancar usaha yuk rancak-rancak membuka tangan mama artinya apa kita datang mama minta mudah-mudahan jangan tapi banyak pandir sikit ketujuan apa jadi makanannya ketujuan apa minuman ketujuan apa nyuruh duit doakan kami selesai ini ada mengatur-atur orang kita dari duit ada tapi kadang di sini ada masya Allah di sakit sama-sama jadi waktu ini mau masalah urusan rezeki lain urusan akhirat urusan rezeki yang di dunia asal
usaha apapun yang tadinya tertutup rapat dengan ngalih seret benar, maka asal mama kami ridho dan mendoakan kita, maka disitulah berbuka segala rezeki-rezeki yang tadinya jauh menjadi paha, yang tadinya paha bisa ini menjadi barokah, yang tadinya ada tapi lancar menjadi lancar, yang sedikit menjadi banyak. Nah itu kalau kita rancang-rancang minta itu, minta halal, minta doakan lawan apa-apa kita. Tapi semangat aja dulu, semangat. Nanti sambil makan apa ya? Sambil makan apa? Menurut pada apa? Nah lalu dia sini. Amma ummuhu, adapun ibunya insan, fahamalathu kurhan, maka dia mengandungnya dalam keadaan susah payah. Nah apalagi seorang ibu. Wa wada'athu kurhan, dan dia melahirkan itu dalam keadaan susah payah. Jadi kisah Abdullah bin Umar. Nah ini kisah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini tawaf, anak Sayyidina Umar Pak. Tawaf sih. Sekali tawaf di sini melihati ada seorang pemuda menggendong. Nah digendongnya orang tua keliling Ka'bah, ini tawaf sambil menggendong orang tua bibinya. Sudah selesai tawaf, ditakoni oleh Sayyidina Umar, siapa yang kamu gendong ini siapa? Ini mama ulun. Tahulah dia Abdullah bin Umar, ulun menggendong sendiri bukan hanya nanti Ka'bah saja. Ulun mulai Yaman, bayangkan. Ulun mulai Yaman sampai ke Makkah ini menggendong mama, ini mama ulun sendiri lumpuh. Apa-apa ulun memandiri ulun. Nah, sama aja penjelasan juga. Ujar orang pemuda yang menggendong mamanya tadi, yang tahulah Abdullah bin Umar, saya ini menggendong mama ini bukan hanya waktu tawaf ini aja, tapi mulai Yaman sidin ini lumpuh, semua keperluan aktivitas sidin ini ulun. Jadi kami dari Yaman, bila kami kecapean, maka kami turunkan ibu kami rebahkan, kami tidur istirahat sebentar, lalu kami makan, kami mandi, berangkat lagi. 3 bulan kami berjalan sampai ke Mekah, sini kami tawaf. Ujar orang yang menggendong mamanya tadi bertanya kepada Abdullah bin Umar, apakah yang sudah saya lakukan ini sudah bisa menembus? Apakah yang saya lakukan ini sudah seimbang dengan jerih payah mama melahirkan saya dan sampai membesarkan saya? Apa jawaban Abdullah bin Umar? Jangankan kau menggendong dari Yaman sampai ke Mekah cuma 1 kali, setiap hari bahkan 1000 tahun kau hidup, setiap hari kau gendong mamaku sampai ke Mekah, lalu dia kau gendong, tawaf kau gendong, sa'i kau gendong sampai selesai 1000 tahun, maka tidak akan pernah bisa membalas dan menyeimbangkan. Cuma 1 kali mamaku mengazankan, apa mengazankan itu bahasa Indonesia? Nang sakit paruh hendak melahirkan, maka tutup. Apa itu melahirkan? Ujar Abdullah bin Umar ajan ya, lain ajan bawa apa ya? Nah, jadi yang jauh ini kan, mohon maaf. Jadi makanya itulah sampai 1000 tahun 1000 kali kau gendong mamamu dan tempatmu sampai ke Mekah setiap hari, maka tidak akan pernah seimbang
dengan jerih payah bapakmu mengajarkan engkau sampai kau lahir sebagai seorang manusia. Ayo, maka kita wahai Masya Allah, kayak apa? Yang mama dicerimisnya, tanya minta, tanya apa? Itu lahirnya aja. Hatinya lembut mama kita. Semakin mama itu demi kebaikan kita, ada apa? Jangan diambil hati. Dan kita kadang-kadang ya Allah sudah pintar akhirnya mama bilangnya nah kayak anaknya dari rumahnya maginya mama sudah pintar itu ya Allah sabar ya. Nah di situ kata surga al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki. Wa amma abuhu, dan adapun abahnya manusia atau insan, faqad badala usahahu, betul-betul sudah menyerahkan seluruh kekuatannya fima, di dalam sesuatu ya'udu, yang kembali sesuatu itu ilahi kepada insan, binnafi, dengan segala manfaatnya, bintarbiyatin, daripada mendidik jismihi, daripada jisim atau jasadnya, wa ruhihi, dan mendidik ruhnya. Mama kayak itu perjuangannya, abah mah kayak apa? Seluruh kekuatan, bingung makanya menghadap melahirkan ini, lalu membesarkan jasad kita, mendidik jasad dan roh kita, semuanya sampai kita besar. Itulah asbab yang diciptakan Allah. Lalu ada kita. Dulu ada kisah seorang wali, tapi nama Sidin itu terdaftar penghuni neraka. Wali tapi nama Sidin itu ada terdaftar dalam penghuni neraka. Malaikat melihat, lalu malaikat mendatangi seorang wali yang lagi beribadah, namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabaghi. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabaghi itu seorang wali, tapi namanya terdaftar di dalam penghuni neraka. Lalu pas datang malaikat merahatan ini orang wali itu apa? Sembahyang malam, qiyamul lail, sampai ditunggu sekalinya qiyamul lailnya sampai subuh. Oh, wali dasar ibadahnya luar biasa. Ujar malaikat berwajah manusia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Syekh Abdul Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana malaikat. Ana malaikat. Ana disuruh Allah memberi kabar kepada engkau. Ujar Allah, engkau yang ahli ibadah, siang malam kau beribadah tanpa merasa lelah, tapi engkau oleh Allah dimasukkan daftar penghuni neraka. Ujarnya ini. Apa jawaban Syekh Abdul Aziz Az-Zabaghi? Ujar Syekh, aku ini beribadah, memang aku ini beribadah karena aku ini seorang hamba. Ujarnya, hendak Tuhan menaruhku di dalam neraka, hendak Tuhan menaruhku di dalam surga. Aku kadang tapi berurusan sama itu, aku kadang tapi memperhatikan orang itu. Yang penting tujuanku, aku ini seorang hamba beribadah karena Sidin, karena Allah. Itu aja, terserah Sidin. Hendak di dalam neraka aku dilempar, hendak dimasukkan ke surga, terserah Sidin. Yang penting aku beribadah karena menjunjung tinggi perintah Sidin, karena aku ini seorang hamba. Oh, dan itulah akhirnya nampak malaikat naik. Padahal Allah sudah tahu, cuma itu menjadi ibrah dan cerita. Ujar Allah, ayat pada hambaku Abdul Aziz, Masya Allah, anta a'lamu minni. Ujar malaikat, sampean lebih tahu daripada hamba, wahai Allah. Ujarnya. Nah, karena jawabannya dia seperti itu, ujar Allah, karena aku tahu hatinya memang bersih seperti itu, maka kuubah takdirnya hari ini, kuhapus catatan yang ada dalam neraka, kupindahnya menjadi penghuni surga. Turun lagi malaikatnya. Mahabari nang ma'anul Syekh Abdul Aziz Ad-Dabaghi masih bersujud
Begitu selesai, datang malaikat menghabari bahwasanya namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaghi sudah dipindah ke daftar penghuni surga. Nah, lalu ujar Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaghi, apa barang sebenarnya yang paling Allah ada senang sehingga orang banyak ibadahnya kayak apapun menyebabkan dirinya terhalang masuk ke dalam surga, bahkan menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka? Apa gerak dalam dirimu ini menyebabkan Allah sampai murka? Apa? Ujar malaikat, kami ingatlah waktu kamu guling, waktu kamu tidur. Nah, pagi-pagi kamu sudah bangun, tapi ketika mamamu datang, sebetulnya kau mengerti langkah mamaku menuju kamarmu ini, kau mengerti, dan mamaku hendak menyuruhmu melaksanakan sesuatu kerjaan yang mamaku tidak mampu, tapi karena engkau melihat engkau padahal sudah bangun, tapi melihat mendengar langkah mama menuju kamar, lalu si anak tadi pura-pura guling. Kau pura-pura tidur karena mamamu membuka pintu mengetuk, lalu kau berdiam seakan kau tidur pulas, maka mamamu tidak jadi untuk membangunkan dan menyuruh, padahal kau menipu mamamu. Itu yang menyebabkan kau daftar dalam neraka, padahal ahli ibadah. Masya Allah, kita ini sebagai anaknya. Nah, kita itu awalnya anak dua, anak dua saudara juga masih isi apa mama? Anak dua masih. Amun pian mohon maaf masih ada apa mama ngakai apa kasih itu? Bahwa syukur benarnya itulah Tuhan yang kedua pada bangsanya Tuhan. Kebahagiaan pian akan sempurna bila melihat apa mama pian dua bahagia. Asalkan sidin kadang menyuruh pian bermaksiat kepada Allah dan hamba-hamba Allah, kayak apakah permintaan sidin? Kalau permintaan itu tidak bertentangan dengan syariat, turuti akan saja. Turuti saja. Jadi ada orang di Makkah ini, di orang ini dasar apa namanya, taat namanya. Rupanya cerita beliau itu ketika Abah Mama Sidin itu datang dari Makkah yang pertama. Ujar ini, kalau mama ikan datang kena dari Makkah, ambil baskom buat di banyu, basuh telapak betis mama ikan itu. Ujar beginian nih, yang orang itu bisa. Insya Allah ikan kena nang berdulu tuh ke Makkah. Ini pas musim haji datang ini ya Allah. Sekalian dipraktekkan. Ini mohon maaf bang, ini terjadi dan terjadinya itu bujuan. Artinya apa? Setelah dia minum banyu tadi, ternyata dari beberapa anak yang belum berangkat ke Makkah, yang belum berangkat ke Makkah. Cuma mohon maaf, ini kisah terjadi di Kalimantan ini, tapi hadisnya ada. Hadisnya ada. Jangan ditahu ini bayunya mana, hadisnya apa? Dia tuh soalnya kamu tahu hadis kan, apa Nawawi kan, Sahih Bukhari kan, cuma itu orang dari itu keyakinannya, kekuatan yakinnya itu saking apanya, saking menghormati kepada orang tua. Nah, itu maka beruntung dia ya Habib Abu Bakar As-Siddiq. Bila ada orang datang kepada Sidin minta bantu, kita akan di sini. Kan dari mana namanya? Dari Surabaya nih, Bapak tambah nurin supaya orang urusan lancar dan sebagainya. Apa aja Habib? Abah kan masih ada sudah mama masih jangan kesini, boleh aja dulu. Cium kaki ikan, mama ikan cium mama ikan. Minta ampun dulu mama ikan, minta ampun, habis minta ampun, minta doa ya mama. Menanak habis itu ada sih terserah habis itu. Karena udah Habib itu kayak apapun hebatnya seorang wali, ampun orang datang ini masih diisi mama, ada minta ampun dulu, ada minta dulu, mamanya apalagi mamanya masih sakar, biar wali Habibnya kayak apa memberi banyu, mau jadi ada bacaan obul.
yajibu alaihi an yadhkura ni'matahuma liyaskuruhuma alaika, maka wajib atas anak yaitu menyebut-nyebut wajibu, maka wajib atas seorang anak itu mengingat-ingat apa, mengingat-ingat kenikmatan daripada kedua orang tua, liyaskuruhuma alaiha, yaitu untuk bersyukur kepada keduanya atas nikmat dirinya sudah dilahirkan ke alam dunia ini. Makanya nikmat besar adalah nikmat diwujudkannya kita di alam dunia ini. Ada asbabnya, asbabnya abah mama kita. Maka ada kawan kayak apa kawan solehnya alimnya, amalnya masih belum dapat ridhonya orang tua, maka abah Allah pun belum meridhoi bapak kita. Jadi mohon kita. Makanya ada penggantinya. Amalnya kita ini ada sawat berbuat baik, ada sawat berbakti lawan orang tua kita ketika sedih masih hidup. Maka kita disuruh mendoakan sidin setiap habis sembahyang minimal 5 kali. Nah bagus itu waktunya kapan? Nah waktunya yang bagus itu sebulannya. Makanya jangan abah bulannya musim itu habis sembahyang maghrib isya itu kan ada sampai bila-bila ada. Nah bagus waktunya kapan? Ketika kita sujud terakhir dalam sholat. Amun kita sujud terakhir dalam sholat membaca Rabbil walidayya warahmatullahi wabarakatuh 5 kali. Setiap kita sebagai 5 waktu sujud akhir kita membaca Rabbil walidayya warahmatullahi wabarakatuh 5 kali, maka kita termasuk golongan orang-orang yang dicatat oleh malaikat sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang. Nah itu pas waktunya. Nah tapi ini waktunya sudah sangat pas juga. Karena makan kita ada yang berilaan berilaan